Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Abah Gus dilanjutkan, untuk terlebih dahulu Abah Gus selalu mengajak saudara-saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita terlebih dahulu menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu buah amalan singkat dan pendek yang Abah ijazahkan ini insya Allah nantinya bisa untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan yang saudara-saudaraku hadapi saat ini. Tentunya tema yang selalu Abah tampilkan di konten-konten sebelumnya di channel Jalan Surga ini tidak lain dan tidak bukan sekitar masalah perekonomian, kerezekian, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini satu buah amalan Al-Fatihah yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semuanya, karena kita sama-sama tahu Al-Fatihah siapa yang tidak hafal, apalagi yang sudah dewasa atau sudah tua. Anak-anak pun bahkan sudah hafal dengan surah Al-Fatihah, yang mana sama-sama kita ketahui dalam kita melaksanakan atau mengajarkan sholat pun tidak akan syah sholatnya jika tidak diawali dengan membaca Al-Fatihah. Begitu juga dengan dalam ritual yang lainnya. Nah, itu biasa selalu diawali dengan menggunakan Al-Fatihah. Nah, untuk memanfaatkan Al-Fatihah ini ke depannya, bagaimana sih Abah supaya rezeki saya itu lancar, usaha saya lancar, rumah tangga saya damai, sejahtera, bahagia, harmonis, segala keinginan kita bisa dicukupi oleh Allah. Nah, mungkin dari sini saudaraku sudah banyak yang mempraktekkan dengan metode-metode lain, bisa jadi dari konten YouTube lain ataupun punya guru tersendiri. Nah, tapi pada kesempatan kali ini metode untuk melaksanakan dalam proses ini bisa jadi berbeda dengan yang lainnya, ya. Sangat simpel, sangat mudah, dan insya Allah bisa menyelesaikan semua apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudaraku saat ini. Ya, bisa saja saat ini memiliki tanggung jawab amanah atau yang sering disebut dengan bahasa kerennya hutang. Nah, yang nilainya ratusan juta atau miliar rupiah yang ingin segera dilunaskan oleh Allah supaya cepat mendapat pertolongan Allah, supaya cepat lepas dari namanya riba. Atau mungkin saat ini yang punya bisnis atau berdagang yang usahanya macet, omsetnya turun. Di satu sisi kita harus menggaji karyawan, bayar pajak, biaya operasional. Nah, di sini terjadilah namanya bersalah pasak daripada tiang. Akhirnya timbullah kebangkrutan atau kerugian. Dan masih banyak lagi hal positif yang nanti saudaraku bisa dapatkan setelah mengamalkan dari amalan Al-Fatihah ini. Namun begitu, satu hal yang harus Abah sampaikan terlebih dahulu di awalnya, segala sesuatunya tentunya tidak akan terjadi secara instan, ya. Jadi dari sini perlu Abah tegaskan, satu modal awal yang harus saudaraku miliki supaya apa yang menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah. Yang pertama, yakin dulu pada Allah. Kalau nggak yakin gak usah dilaksanakan. Karena apa? Berpotensi sia-sia atau gugur. Nah, itu diingat. Nah, yang kedua, lakukan ini secara istiqomah, penuh dengan keikhlasan, diniatkan hanya kepada Allah. Nah, jadi jangan untuk coba-coba hari ini dilaksanakan, besok berhenti, besoknya lagi dilanjutkan, tidak boleh. Nah, prosesnya nanti harus dirutinkan dan harus dilakukan secara istiqomah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, sudah banyak yang tertolong, sudah banyak bukti yang sudah setelah mengamalkan amalan yang Abah sampaikan ini, ada pertolongan dan ada keajaiban yang mereka rasakan saat ini. Nah, sekarang giliran saudaraku semuanya.
Hanya ada dua pilihan, yes or no, ya atau tidak. Kalau ya, action. Kalau tidak, tinggalkan saja. Nah, begitu ya pilihannya. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalur surga yang dirahmati Allah. Jadi langsung ke poinnya saja. Untuk langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah mulai malam ini bangun tepat jam sepertiga malam, itu di akhir. Jadi lebih bagusnya jam berapa Abah? Itu bisa dimulai antara jam 2 boleh, setengah 3 boleh, jam 3 pun boleh ya. Jadi Abah menyarankan minimal jam 2 malam dini hari itu sudah dikerjakan ya. Kerjakan dulu, laksanakan dulu sholat hajat 2 rakaat. Ingat, cukup 2 rakaat. Nah, di sini ada satu yang harus saudara perhatikan. Pada bagian rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah, saudaraku wajib hukumnya membaca surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Itu yang bagian rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua setelah kita membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca kulhu. Ya. Jadi ingat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca Al-Kafirun. Pada bagian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian setelah selesai salam, saudaraku harus tahu dulu berapa usia saudaraku saat ini. Nah, di sini yang menariknya saudaraku, kata kuncinya di sini. Kalau seandainya atau umpamanya umur saya 33 tahun apa? Artinya proses ini nanti dilaksanakan selama 33 malam turut-turut. Kalau 41, ya harus 41 malam turut-turut. Kalau 17, ya harus 17 malam turut-turut. Sesuaikan dengan usia atau umur kita saat ini. Nah, baiklah, kita lanjutkan ya. Setelah membaca salam, lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Tapi sebelum kita memulai membaca surah Al-Fatihah, wajib hukumnya untuk istighfar terlebih dahulu. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kemudian setelah beristighfar 3 kali dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Sebanyak berapa? 3 kali pula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihahnya dibaca sebanyak berapa kali, Mbak? 27 kali. Ya, 27 kali. Terus tata caranya begini saudaraku. Dalam satu pembacaan surah Al-Fatihah 1 kali itu langsung berdoa. Ya, setelah tutup berdoa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa kembali. Setelah berdoa, mulai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu hingga selesai. Kemudian berdoa lagi. Artinya setiap kali satu Al-Fatihah satu doa, 1 kali Al-Fatihah 1 doa, dan itu diulangi sebanyak 27 kali. Dan ingat, kata kuncinya dalam berdoa itu cukup dengan 1 permintaan. Jangan doa pertama minta mobil, doa kedua minta motor, doa ketiga minta duit. Nah, itu yang tidak Abah sarankan. Nah, kita artinya harus tahu dengan kebutuhan kita saat ini. Kalau kita katakanlah punya hutang atau punya kewajiban, nilainya berapa? 1 miliar. Ya Allah, hamba mohon pertolongan, lunaskan hutangku yang 1 miliar ini pada hari ini juga ya Allah. Itu. Jadi mintanya uang untuk menyelesaikan hutang. Yang kedua sama, minta dilunaskan oleh Allah, minta diselesaikan oleh Allah. Mohon pertolongan dari Allah untuk hutang 1 miliar segera selesai. Doa yang ketiga sama, masalah uang 1 miliar ini, hingga diulang 27 kali. Kalau mau minta mobil, ya Allah, aku pengen ya Allah, aku mau memiliki mobil Pajero warna hitam, ya, produk dari Mitsubishi, mobil Pajero tahun keluaran 2023 yang terbaru ya Allah. Ya sudah, yang kedua minta mobil lagi, yang ketiga minta mobil lagi, yang keempat minta mobil lagi. Nah, jadi 27 kali membaca surah Al-Fatihah, 27 kali kita berdoa, itu doanya sama. Itu di malam pertama.
Di malam kedua bagaimana, Bah? Sama, prosesnya sama. 27 kali Al-Fatihah, 27 kali doa, dan doanya juga sama dengan yang hari pertama. Dan itu sesuaikan dengan umur kalian masing-masing. Nah, bismillah saudara. Jika ini saudara laksanakan dengan istiqomah, dengan penuh keyakinan, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidak butuh waktu lama, tidak sampai dalam hitungan berapa usiamu, apa yang menjadi ajar saudaraku nanti segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sedikit pemaparan singkat dari Abah, dan khususnya untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jasa Surga ini. Untuk terlebih dahulu sebagai penebus ijazahnya, Abah hanya minta keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, memberikan like dan komentar yang positif. Tuliskan di kolom komentar untuk saudaraku semuanya qabil tuh, kemudian sebutkan apa menjadi hajatnya. Nanti akan Abah aminkan dan kita aminkan bersama. Apa yang sudah saudara-saudaraku tuliskan di kolom komentar akan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi niat dan tujuan saudaraku segera dijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya untuk seluruh yang sudah mengikuti channel Jala Surga ini, jika ingin berbagi rezeki untuk berinfak atau sedekah untuk ikut serta membangun membesarkan channel Jala Surga ini, bisa ikut bergabung dengan cara silakan klik tombol gabung di bawah video ini. Nanti ikuti tata caranya, ikuti langganannya, mau dari level 1 atau level 2, karena disitu banyak keuntungan dan manfaatnya nanti yang akan saudaraku dapatkan. Insya Allah apa yang sudah saudaraku sumbangkan, apa yang sudah saudaraku niatkan dengan ikut klik di tombol gabung akan menjadi amal ibadah untuk saudaraku semuanya. Dan Abah doakan, apapun jadi hajat saudaraku saat ini, apapun jadi keinginan saudaraku saat ini yang sudah klik tombol gabung dan telah ikut bergabung baik dari level 1, 2 atau 3, Abah doakan semoga apa menjadi hajat saudaraku secepatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah penyampaian ucapan atau kata-kata, dan terima kasih Abah ucapkan telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.